San jatuh cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel ini, dan kali ini kita akan bahas tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP. Ya, bukan RUU HIV ya, tapi HIP. Seminggu atau beberapa hari ke belakang, ya, selain hiruk pikuk masalah COVID-19 gitu ya, masalah dan yang lain gitu ya, ada juga masalah tentang RUU HIP ini, haluan ideologi Pancasila. Jadi ini masih berupa rancangan memang gitu ya, belum disahkan, namun banyak sekali pro kontra lagi gitu ya tentang RUU ini gitu ya. Jadi di tengah-tengah pandemi ini masih sempat saja gitu ya membuat sebuah rancangan undang-undang yang tidak terlalu urgen gitu ya. Kita masih bertanya di mana urgensinya sehingga harus dibahas tentang RUU haluan ideologi Pancasila ini. Nah, saya akan bahas ya, kita akan mereaksi seperti biasa gitu ya, beberapa pro kontra gitu ya, beberapa hal-hal yang sifatnya kontroversial mungkin ya dari RUU haluan ideologi Pancasila. Ya, yang pertama terkait dengan sebenarnya catatan dari RUU HIP ini adalah ya, mengapa Pancasila itu harus dibuatkan sebuah undang-undang gitu ya, dibuatkan sebuah aturan yang lebih teknis gitu ya. Kita tahu bersama ya, Pancasila merupakan cara pandang gitu ya, ideologi bangsa dan sebagainya, sehingga buat apa kembali dibuatkan undang-undang gitu ya. Nah, yang pertama, alasan pertama adalah hal kenapa kemudian harus ditunda dan mungkin juga dibatalkan ya, yaitu RUU ini gitu ya, sebenarnya mendowngrade gitu ya, atau menurunkan sebuah nilai sakral gitu ya, sebuah nilai tinggi luhur gitu ya dari ideologi kita Pancasila. Kita tahu bersama Pancasila sudah final gitu ya, sudah final. Semua menerima gitu ya. Kita yang hidup di NKRI ini pasti menerima. Jadi kalau harus dibuatkan sebuah undang-undang gitu ya, hal ini malah mendowngrade value atau nilai dari Pancasila itu sendiri. Jadi Pancasila ya, layaknya undang-undang lain gitu ya, seperti di tata urutan undang-undang juga ya, dia pasti akan turun begitu ya nilai sakralnya. Jadi biarkanlah Pancasila menjadi pandangan hidup, cara pandang, ideologi gitu ya, yang kemudian ada di setiap jiwa ya, masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua ya, nah yang menjadi kontroversial dalam tanda petik adalah dalam salah satu pasal di RUU haluan ideologi Pancasila ini adalah presiden menjadi pemegang haluan Pancasila. Nah ini salah satu pasal yang cukup menjadi sorotan gitu ya. Nah, mengapa demikian gitu ya? Nah, atau kenapa kemudian ada pasal seperti ini? Nah, RUU HIP ini ya, dengan adanya pasal ini menggambarkan atau menimbulkan potensi dikotomi ya. Dikotomi antara yang kaum Pancasila dan kaum yang non Pancasila. Ya, jadi memilah-milah ya, mana yang pro Pancasila maupun mana yang tidak pro Pancasila. Nah, ini menjadi hal yang berbahaya tentunya ya. Kita tahu Pancasila alat pemersatu bangsa, malah dengan adanya RUU ini menjadi
alat pemecah belah, gitu ya. Ditambah lagi presiden merupakan pemegang haluan. Wah, ini nih. Jadi presiden atau dalam hal ini pemerintah merupakan lembaga atau institusi, gitu ya, yang bisa menentukan, gitu ya, tadi ya, yang mana Pancasila maupun tidak Pancasila. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya jelas ya. Ketika tidak Pancasila pasti punya konsekuensi hukum, gitu ya. Kalau berupa ormas bisa dibubarkan, gitu ya. Kalau berupa perseorangan ya bisa diciduk, gitu ya, atau dihukum, gitu ya. Nah, ini menjadi alat pemecah, ya, punya potensi alat untuk memecah belah. Jadi gawat. Jadi Pancasila itu milik bersama, ya, bukan milik presiden sendiri, gitu ya, bukan milik pemerintah, gitu ya, tapi milik semua atau seluruh warga Indonesia. Yang ketiga ya, dalam pasal, gitu ya, pasal 6 RUU HIP ini ya, ini ada 3 ciri pokok Pancasila, gitu ya, yang bernama Trisila. Nah, jadi Pancasila ini sudah Panca 5, gitu ya, itu bisa diperas kembali ternyata ya, bisa disederhanakan, gitu ya, yaitu yang tertuang dalam Trisila, ya, yaitu ketuhanan, nasionalisme, dan gotong royong. Jadi dari Pancasila 5 itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, ya, dan 5 sila itu kemudian bisa diperas lagi menjadi 3 sila. Lalu dalam ayat 2-nya, itu ayat 1 ya, ini ayat 2-nya adalah Trisila kemudian dikristalkan atau diperas kembali menjadi Ekasila atau 1 sila, gitu, Ekasila ya, yaitu gotong royong. Nah, ini ya, ini menjadi sebuah hal yang kontroversial juga, gitu ya. Kita tahu bersama beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu muncul gerakan-gerakan, ya, di mana ada yang mendeklarasikan dirinya paling Pancasila, gitu, dengan sebuah saya Indonesia pasal Pancasila, gitu. Nah, dengan hal itu sebenarnya diakui, gitu, bahwa Pancasila ya Pancasila 5 silanya, gitu, bukan 3 atau mungkin bukan 1. Nah, sebenarnya sekali lagi, gitu ya, dengan adanya pasal 6 ayat 1 dan 2 ini yang mendegradasi, ya, memeras, gitu ya, menjadi 3 dan 1 ya. Nah, ini jelas meruntuhkan sila-sila yang lain, terutama sila pertama ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu gimana caranya dengan ketika jadi Ekasila cuma gotong royong? Berarti sila pertama ya gugur, gitu ya. Mau tidak mau berarti dengan kata lain ya, berbangsa bernegara itu ya dengan mengabaikan sila pertama, gitu ya, ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu ada lagi ya, menyingkirkan peran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang menjadi pro kontra, gitu ya. Nah, lalu alasan selanjutnya, gitu ya, ini saya pribadi masih mencari, gitu ya, sebenarnya apa urgensi dari dibahasnya RUU ini. Ya, jadi ya, RUU kan endingnya akan jadi undang-undang, gitu ya, akan jadi diundangkan, gitu ya, dan kemudian dilaksanakan. Apa sebenarnya urgensi dari pembahasan RUU ini, gitu ya? Ya, menurut saya pribadi tidak ada urgensinya, bahkan ya sia-sia saja sebenarnya. Lebih baik kita fokus pada menangani masalah COVID-19 ini. Kita tahu bersama ya, sekarang ya kita masih belum maksimal, gitu ya, penanganan semua ya dari pemerintah, gitu ya, dan perilaku masyarakat juga. Nah, ini sebenarnya kenapa kemudian energi kita tidak dialihkan hal seperti itu, gitu. Malah ya ada fokus lain, gitu ya. Nah, harus kita tahu bersama bahwasanya ini saya kutip dari portal berita online, gitu ya, belum maksimalnya penanganan COVID-19. Salah satunya adalah tidak maksimalnya serapan anggaran dari COVID-19 ini. Nah, ini jadi serapan anggaran untuk penanganan COVID ini baru 1,5% atau sekitar 1,3 triliun jumlahnya dari total anggaran COVID ini adalah 87,5 triliun. Sangat kecil sekali ya, jadi di bawah 2% bahkan ya. Jadi
Yang kemudian ini menyebabkan ya belum maksimal. Kita tahu bersama 2 hari atau 3 hari lalu terjadi puncak ya, puncak yang positif COVID ya, angkanya di atas 1000 lebih gitu ya. Nah ini menandakan bahwasanya ya, angkanya bukan semakin turun, tapi trennya semakin tinggi gitu. Nah, ini jelas menandakan bahwa penanganan belum maksimal, jauh dari kata maksimal. Jadi kita berharap, kita semua berharap ya, bahwasanya pemerintah ini nggak usah lah ya, nggak usah test the water gitu ya, coba-coba gitu ya, trial and error gitu kan, hanya untuk hal-hal yang tidak penting sebenarnya ya, tidak urgent gitu ya. Jadi kita fokus saja penanganan COVID ini gitu ya, sampai benar-benar maksimal gitu ya, dan tidak ada urgensinya sebenarnya. Malah sekali lagi RUU haluan ideologi Pancasila ini merupakan sebuah bentuk downgrade gitu ya, atau pengkerdilan dari Pancasila yang sangat sakral gitu ya. Oke, itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih. Like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.